teman-teman, apa kabar? Saya udah lama nih nggak bikin video. Hari ini baru punya kesempatan lagi. Liatin tuh rambut udah panjang. Iya, dari video saya yang terakhir kira-kira udah ada 2 bulan kali saya vakum nggak bikin video. Hari ini saya mau cerita atau mau ngomongin tentang masa pandemik. Kita ini di Melbourne saat ini tuh lagi ngalamin yang namanya masa lockdown yang kedua. Waktu yang pertama lockdown itu saya sempat bikin video sama Bang Jo. Kalian bisa check out the video. Dan waktu lockdown pertama itu saya pribadi tuh ngerasa kita itu masih sangat, kan baru kejadian corona, terus udah gitu kita Australia as a negara, kita mengambil tindakan government-nya terus very quickly, dan mereka memutuskan akhirnya kita lockdown. Nah, saat kita lockdown yang pertama itu kita very kayak optimistic gitu ya. It's not gonna be long, kita bakalan survive gitu kan, kita bakalan oke banget, ini cuma sementara gitu. Well, it is cuma sementara. Dan waktu itu setelah beberapa lama, Victoria government, khususnya ya Melbourne, kota Melbourne atau Victoria lah in general, itu doing very well gitu dibanding dengan state-state yang lain yang ada di Australia. Nah, kita itu paling oke kasusnya coronavirus di setiap hari itu nggak banyak naik, dan kita bisa flattening the curve very quickly gitu. Jadi kita very positif, dan saya pribadi tuh langsung kayak kita bakalan keluar dari masa lockdown ini. Kita akan enjoy masa lockdown dengan very good heart. Kita bisa kumpul sama family gitu kan, very positif lah menghadapinya. Terus gak beberapa lama kemudian, jadi setelah masa lockdown berakhir gitu kan, ditentukan berapa period gitu, satu masa gitu ya. Terus udah gitu, waktu udah selesai masa itu, mereka government of Victorian government itu tuh bilang oke, kita bakalan slowly ease the lockdown. Jadi kita bakalan buka sedikit demi sedikit gitu. Kita bakalan meringankan masa lockdown ini sedikit demi sedikit. Dan waktu sudah dibuka, ternyata nggak lama itu banyak bermunculan klaster baru, banyak bermunculan outbreak di tempat-tempat tertentu gitu, sangat cepat gitu. Dan akhirnya karena itu meningkat, jadi meningkatnya itu sangat cepat gitu. Jadi waktu begitu udah dibuka nggak lama, terus udah gitu langsung bermunculan kasus di mana-mana, dan itu sangat signifikan gitu meningkat. Akhirnya gitu, baru juga dibuka berapa lama, akhirnya mereka memutuskan karena sangat cepat pertumbuhan case-nya, mereka akhirnya memutuskan untuk lockdown lagi. Nah, waktu lockdown kedua, itu rasanya, ini saya pribadi, saya tuh ngerasanya kayak gitu kan ya. Lain sama yang pertama. Waktu pertama kita very positif gitu. Kita bilang ini mah kita memang harus gitu lockdown supaya kita bisa selesaikan kasus ini dengan cepat gitu. Tapi begitu lockdown kedua agak berbeda ya. Saya nggak tahu yang lain, tapi saya pribadi rada kecewa gitu. Lockdown lagi gitu. Perasaannya itu kayak gini, kayak orang disuruh pergi perang gitu. Waktu pertama pergi perang itu kan semangat gitu, ayo kita pergi gitu, maksudnya kan kita pasti menang gitu kan, semangat 45 gitu kan. Itu perasaannya itu kayak abis kita pergi perang, terus udah abis-abisan di battlefield gitu, pulang gitu kan, pikirnya kita udah menang gitu, kalau nggak menang istilahnya baru
kita udah tau lah kita pasti menang gitu istilahnya. Pulang, nggak taunya dapat kabar gitu kan, ternyata musuhnya tambah banyak gitu. Terus jadi lu disuruh pergi lagi gitu. Hah? Are you serious gitu? Kayak perasaannya tuh, hah? Lu serius tah gitu? Lu besok pergi lagi perang gitu. Mau pergi yang kedua kan kayaknya capek banget gak sih? Gue belum juga recovered gitu, belum juga gue selesai merebahkan badan gitu kan, gue udah disuruh pergi perang lagi gitu. Lu yang bener aja gitu. Itu perasaannya tuh bener-bener kayak gitu waktu ngehadapin, waktu denger kita harus lockdown lagi. Dan beritanya itu setiap hari itu ya, kasusnya di Melbourne ini naiknya itu jamnya itu dari puluhan jadi sekarang 3 digit number every day gitu. Aduh, kayak lebih parah dari yang pertama gitu kan. Dan saya terus terang aja, saya sampai aduh Tuhan, kok kayak gini ya gitu, kok bisa gitu, kenapa gitu kan, capek loh Tuhan. Terus terang ya, aku gini, kita every day kita dengar yang namanya encouragement lah dari sekarang. Banyak lah yang berkasih di YouTube lah, atau di Facebook lah, Instagram lah. Banyak juga hamba-hamba Tuhan di luar sana yang kasih kayak sekarang karena gini, semua negara seluruh dunia boleh dibilang kan nggak boleh lagi istilahnya ngumpul-ngumpul terlalu banyak. Jadi kan hampir semua nih di seluruh negara namanya gereja itu nggak boleh lagi ada, tempat peribadatan lah nggak boleh lagi ngumpul gitu kan. Jadi istilahnya dari model gereja tradisional yang ngumpul sama-sama setiap minggu kan sekarang udah nggak bisa, dan pindah semua ke online. Jadi sekarang istilahnya tuh lo mau cari yang kayak gimana juga ada gitu loh, di Facebook lah, YouTube, Instagram, whatever gitu kan, tiap hari yang baru juga banyak. Tapi aku ya pribadi ya, aduh kayaknya gitu. Terus buat dengerin yang kayak gitu-gitu ya, buat dengerin aduh kayak gitu ya oke lah, it's good gitu ya. Tapi enggak gini, bohong kalau enggak efek gitu. Nah, this situation and condition, bohong kalau it's not affecting me as a personal atau secara pribadi gitu. Aku nggak berani ngomong I'm okay, you know, ini semua atas izin Tuhan. Teorinya ya gitu. Prakteknya, personally, apakah gue merasakan kayak gitu? Jujur sih enggak ya. Dan namanya orang kayak udah, yang kayak tadi aku bilang gitu, orang abis pergi perang ya, you feel, masa walaupun you know that you gonna win it gitu, tapi physically, emotionally, mentally itu biar gimana pun kamu capek gitu kan. Terus disuruh lagi pergi lagi gitu, itu belum juga lo recovered gitu, terus lo udah harus ngadapin yang kedua istilahnya. Aku sih terus terang capek ya. I don't know about others, but I personally feel it's a bit too much gitu. Jadi kalau misalnya orang lagi capek disuruh kayak dengerin firman lah, apalah, udah nggak mau ngapa-ngapain istilahnya. Saya dengerin, tapi some reason itu di dalam hati tuh harus capek lah, Tuhan ngomong mulu gitu kan. Akhirnya saya jadi sampai, terus saya terus terang, saya jujur sama Tuhan di hadapan Tuhan. Saya bilang aduh Tuhan capek loh, mentally, physically, spiritually capek gitu. Terus udah gitu saya nggak tahu gimana dengan teman-teman, tapi saya punya orang-orang yang saya tahu gitu ya, secara pribadi saya kenal. Mereka pun gitu, di masa pandemik ini banyak yang kayak kehilangan kerjaan. Satu sisi aja udah stres gitu karena kehilangan kerjaan gitu kan. Ada lagi juga banyak orang-orang yang karena coronavirus ini mereka mereka directly, kayak mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangin gitu ya. Mereka lose in the battlefield, kayak mereka kena coronavirus dan mereka meninggal gitu, orang-orang yang mereka sayangin. Dan kalau udah kayak gitu kan, even the funeral, penguburan aja mereka nggak bisa tanganin gitu. It's very affecting them so much gitu. Jadi banyak orang-orang yang terefek gitu loh, termasuk saya. Even kayak kerjaan, di tempat kerjaan gitu udah very stressful gitu kan. Terus juga saya tahu, saya sebagai orang tua juga saya ngalamin yang namanya anak itu
online dari rumah, sekolah gitu, yang harusnya mereka itu bisa ke sekolah gitu, mereka bisa kumpul sama temen-temennya, itu kan berbeda ya. Walaupun bisa kamu lakukan itu belajar dari rumah, dengan yang mereka pergi sekolah kan beda kan. Sebagai orang tua handlein anak-anak kayak gitu. Jadi kalau saya ditanyain nggak efek secara pribadi directly, karena the grace of God is very good. You need to always be encouraged and be happy. The joy of the Lord is your strength. Well, I know all the verses. Saya tahu semua ayat. Kayaknya kita semua juga tahu ayat-ayat itu. Tapi is it really truly ada di hatimu, ada di hati kita semua, dan we really feel it? Saya pribadi sampai satu kali, akhirnya bukan satu kali lah ya, setiap hari saya cuma bisa bilang, Tuhan tolong. In this pandemic, kalau saya boleh bilang dan belajar, kita cuma bisa Tuhan tolong. Dan waktu itu, ini saya mau sharing, untungnya saya punya komunitas di mana kita itu prayer team. Jadi waktu 1 minggu, dan saya itu kebagian memang sebagai yang memimpin doa. Satu kali, karena ini tugas ya, tanggung jawab, jadi saya kan harus ngelakuin. Even though perasaan pribadi kayak gini, tapi saya itu karena ini tanggung jawab, jadi saya harus buat gitu. Ada untungnya juga sih, jadi dipaksa harus bikin. Saya bilang, Tuhan, saya ini secara mentally, physically, spiritually, emotionally, saya tuh nggak mau bikin apa-apa loh Tuhan. Saya cuma pengen duduk diam aja. Jangan suruh saya bikin apa-apa gitu. Apapun firman yang saya tahu, rasanya kok kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya kok gimana gitu. Saya mau bilang saya bilang nggak ada buktinya ya. Saya pernah ngerasain Tuhan itu bener-bener tolong gitu ya. Tapi kok di saat kayak gini saya cuman udah pengennya diem gitu. Saya nggak mau bikin apa-apa. Tapi karena waktu itu karena harus tanggung jawab, jadi saya mau nggak mau harus bikin bagusnya. Terus akhirnya jadi ya udah, oke, let's go, kita doa. Kita doa pakai Zoom, pakai online gitu. Terus kita doa. Saya doa, tapi saya udah bilang terus terang sama Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam diri saya. Sebenar-benarnya Tuhan, kalau disuruh pimpin doa, I don't know apa yang saya bisa offer sama kamu gitu. You know my condition, you know deep down in my heart kayak apa gitu. Tapi I'm gonna do it because I need to do it gitu. Aku cuma bilang gitu. It's not even because I love you gitu. I want to do it for you. Not even like that. Saya bilang sejujurnya, saya bilang I do it because I need to do it gitu. Ada pemimpin di tempat di gereja saya bilang saya harus bikin gitu aja. Jadi saya doa. Dan emang Tuhan itu memang Tuhan yang ajaib. Kalau kita tuh bisa ngomong sama dia tuh juga bisa ngomong sama kita. Whatever yang kamu alamin, aku alamin, dia itu Tuhan yang benar-benar Tuhan yang luar biasa. Waktu saya doa, tiba-tiba saya ingat ayat ini. Saya ingat cerita tentang dimana Daud waktu itu tiba-tiba saya ingat Raja Daud. Waktu itu saya juga lupa gimana maksudnya. Dia itu pergi abis pulang dari battlefield ngalahin tentara Filistin kalau nggak salah. Dia pulang dan dia itu pas waktu dia sudah pulang itu dia lihat tiba-tiba dia punya village, dia punya tempat perkampungannya dia itu kebakaran gitu kan. Terus semua kayak perempuan-perempuan dan anak-anaknya yang ditinggal waktu itu untuk dia pergi perang itu udah dibawa jadi tahanan. Dan dia itu lihat semuanya itu rumah-rumahnya kebakar. Terus waktu dia itu baru pulang dari battlefield gitu, dan dia lihat semua itu gitu, semua tentaranya dia atau semua pengikutnya dia yang waktu itu ikut pergi perang, yang cowok-cowoknya itu pada marah gitu kan sama Daud gitu. Lu lihat nih gitu, kita habis pergi perang gitu, apa yang kita dapat nih, lihat istri dibawa, anak dibawa jadi tahanan, rumah habis semua nggak ada gitu kan. Terus akhirnya dia itu kayak mau dilemparin sama batu, semua orang marah sama dia kan. Well, iyalah ya, kayak capek gitu. Jadi saya tuh langsung tak gitu di otak saya, ingat kejadiannya, cerita itu di Alkitab gitu. Saya langsung tak, saya tahu ini Tuhan yang ngomong. Terus tapi Tuhan
itu tapi bukan Tuhan, tapi Daud waktu dia udah lagi dalam keadaan posisi yang kayak gitu, dia itu I believe he's very crush gitu dengan kejadian itu. Tapi dia itu nggak patah semangat, dia cuman terus akhirnya dia apa yang dia buat di tempat kayak gitu, di kejadian itu dia ambil baju efod, dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus dia buat. Terus Tuhan kasih tahu kalau dia harus kejar, dan Tuhan bilang kamu pasti menang gitu kan. Itu yang Daud buat. Waktu saya tiba-tiba ingat cerita itu, saya langsung ya Tuhan, itu ada sesuatu di dalam hati itu kayak this is it gitu. Tuhan tahu nggak apa yang kamu alamin? Yes, Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak apa yang ada di dalam hati kamu yang paling dalam, waktu even kamu meragukan kasih setia Tuhan di dalam setiap kejadian yang nggak enak yang kamu alami. Yes, dia tahu. Dan tahu nggak dia apa maksudnya kita itu bakal kuat atau enggak menghadapi ini. Dia tahu. Karena itu cuma satu gitu yang kita bisa buat, datang sama Tuhan. Seenggak kuat-kuatnya kamu ngomong aja sama Tuhan, Tuhan aku nggak kuat loh Tuhan, you know gitu, deep down in my heart, whatever yang kamu sedang alamin saat ini di masa seperti ini, jangan berpikir Tuhan itu nggak ada. Kalau sampai kayak aduh gitu ya, udah kayak gitu, bilang aja sama Tuhan, Tuhan Engkau tahu. Dan dia itu benar-benar seperti firman-Nya, dia bilang aku Tuhan yang setia. Di saat kamu nggak setia pun Tuhan bilang loh, aku Tuhan yang setia. Jadi bilang aja. Jadi Tuhan itu bisa pakai segala macam cara yang ada di sekitar kita atau apa yang ada di dalam diri kita, asalkan kita terus berpaut dan berpegang sama Dia secara pribadi ya. Dia Tuhan yang mengerti. Saya belakangan ini lagi baca bagian portion firman yang saya lagi baca itu Ibrani. Dan saya tahu di dalam hidup saya tidak ada yang kebetulan. Semua itu Tuhan sudah ikut campur tangan lah. Itu firman-Nya ada kan. Ikut campur tangan dalam setiap apapun kehidupan saya. Di dalam segi apapun, Dia Tuhan yang terlibat dalam setiap urusan pribadi saya sampai yang sekecil-kecilnya. Saya tuh portion firman yang lagi saya baca itu Ibrani. Dan di dalam kitab Ibrani itu kemarin itu saya baca, Dia Tuhan sebagai imam besar yang enggak gini, Dia itu tuh imam besar yang pernah ngerasain apa yang kita rasain. Dia bukan imam yang nggak ngerti apa yang kita lagi ngerasain. Dia bukan Tuhan yang nggak ngerti gitu apa yang anak-anaknya lagi. Dia itu Bapa. Dia itu juga bukan cuma Tuhan, dia itu Bapa yang ngerti anak-anaknya. Segini lah ya. Nah, saya tuh orang tua. Saya tuh ngerti apa yang anak-anak saya lagi ngalamin gitu. Dan Dia itu Tuhan yang luar biasa. Dia itu Bapa. Dia itu Tuhan yang luar biasa lah. Dia imam besar yang turut merasakan apa yang kamu rasain. Jadi itu saya lagi baca dan nggak ada yang kebetulan buat saya. Dan saya percaya kalau begitu, apapun yang kamu alamin, apapun yang sedang atau sudah kalian alamin, teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kamu nggak sendirian. Kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita yuk sama-sama terus berpegang pada janji Tuhan, pada pribadinya Dia. Kalian mungkin bilang, aduh capek banget, I know how you feel, I know what you feel gitu, I am feeling it now. Tapi kita mau sama-sama, kita bilang, Tuhan Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Dimanapun, kemanapun aku berjalan, Engkau Tuhan yang menuntun aku setiap hari. Dan kemanapun aku pergi, di tujuannya itu kamu udah ada di sana menunggu aku. Itu doang. So teman-teman, hari ini aku cuma mau share apa yang aku alamin. Dan aku percaya apapun yang kalian alamin, kita sama-sama
kita sama-sama, kita berdoa, kita sama-sama, kita bilang encourage one another, saling menguatkan, dimanapun kita saling menguatkan, karena kita tahu harapan di dalam Dia itu pasti. Kalian alamin, jadi pakai whatever situation yang kita sedang alamin untuk sebagai sekolah gitu, supaya kita bisa lulus dan menang. Saya nggak ngomong macem-macem firman Tuhan yang kamu harus begini. No, if you feel, jangan bilang kamu capek gitu. Tuhan anugerahnya luar biasa, grace-nya yes, tapi kamu harus memutuskan, karena seperti yang tadi saya bilang, mau encouragement itu banyak dimanapun ada gitu. Seperti yang tadi saya juga udah bilang, sekarang gereja-gereja pindah semua online, jadi whatever renungan firman atau apa itu banyak gitu. Tapi dari diri kita harus decide. Kalau enggak, percuma dikasih ngomongan apapun gitu loh, kalau di dalam hati kitanya ini enggak decide. Tuhan gitu, tolong gitu, teriak aja nggak apa-apa sih sama Tuhan. Dia gini, jangan anggap Tuhan itu kayak gimana gitu yang jauh. Dan Tuhan sendiri bilang gitu, aku ini Tuhan yang maksudnya Dia itu Tuhan yang pribadi, suatu pribadi yang Dia sangat mengerti kita. Relationship, it's about relationship gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya jangan ngomong, jangan istilahnya tuh jangan dibikin kayak gitu, enggak. Kalau enggak ya bilang, Tuhan enggak bisa, Tuhan Allah, dan Dia itu Tuhan yang setia. Dan kalau Tuhan udah ini, you gonna feel it that He is there. He is there. So teman-teman, I encourage, ini belum selesai, kita terus berjalan, dan kita tahu di ujungnya ada Tuhan yang kan, anak begini. Jadi aku bayangin di ujungnya ada Tuhan yang, anakku, kamu akhirannya sampai di sini gitu, kayak gitu. So sampai di sini. Di lain kesempatan I will share again later on kalau ini. Jadi whoever kalian yang mengalami atau kesusahan, kalau kalian nggak bisa sendiri, telepon lah teman-teman kalian, share whatever yang kalian percayain, atau siapapun gitu ya, orang tua kalau misalnya enggak ya, saudara seiman yang kalian percayain, telepon, share it, bantu aku doa, minta pertolongan. Kalau kamu nggak bisa sendiri, tapi kok aku encourage untuk kalian tuh punya, kita itu punya Roh Kudus. Jadi bilang, Tuhan, Holy Spirit, kamu yang membantu aku dalam kelemahanku di dalam. Maksudnya kita juga bilang, Engkau yang membantu aku, penolong yang Tuhan sudah sediakan itu Roh Kudus. Bilang sama Dia, itu Dia tahu kok, gitu. Bilang dan yuk terus kejar Tuhannya, look up gitu. Terima kasih yang udah mau nonton video ini, dan sampai di sini. Dah.